Fatwa dan resolusi jihad, ya. Ini buku pertama, ya. Karena sebelumnya tidak ada buku membahas fatwa dan resolusi jihad, ya. Kenapa begitu? Karena semua pelaku sejarah pertempuran 10 November, ya, tidak ada yang mau mengakui fatwa dan resolusi jihad itu pernah ada, ya. Tulisannya Profesor Ruslan Abdul Ghani yang ikut terlibat, nggak ada nyebutkan ini pernah ada. Bung Tomo yang pidato teriak-teriak dalam bukunya nggak pernah nyebutkan bahwa fatwa dan resolusi jihad ini pernah ada, ya. Nanti laporan tulisan Mayor Jenderal Sungkono juga nggak menyebut pernah ada resolusi jihad, ya. Jadi semua buku yang bercerita tentang peristiwa bersejarah Hari Pahlawan tidak menyinggung pernah ada fatwa dan resolusi jihad NU, ya. Karena itu banyak orang menganggap ini dongeng, ini cerita nih wong NU saja, ya. Sampai tahun 2014 kemarin, ya, di perguruan tinggi negeri besar di Jakarta diadakan seminar nasional tentang perjuangan menegakkan negara Republik Indonesia, ya. Para doktor, profesor, pakar sejarah yang berbicara di situ semua sepakat mengatakan di antara elemen bangsa Indonesia, ya, yang tidak memiliki peran dan andil dalam usaha kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu hanya golongan pesantren, khususnya NU. Simpulannya begitu, ya. Bahkan dengan sinis salah seorang menyatakan organisasi PKI itu saja pernah berjasa karena pernah melakukan pemberontakan tahun 1926 ngelawan Belanda. NU tidak pernah, ya. Ini faktanya. Jadi dalam banyak aspek sejarahnya tokoh-tokoh ulama dari pesantren dihilangkan, ya. Data-data tentang itu ya ditutupi semua, ya, supaya tidak ada yang tahu bahwa pesantren pernah berjasa, ya. Di situ itulah yang kemudian membuat saya menyusun ini bulan November 2015, ya. Mulai saya susun, saya kumpulkan data waktu saya jadi wartawan Jawa Pos tahun 85, itu dapat tugas macam-macam, mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa 10 November, dalam peristiwa pemberontakan di Madiun, dalam itu ada semua, ya. Nah dari situ saya mendapat informasi bahwa fatwa jihad memang ada, tapi tidak perlu diakui, ya. Ada usaha seperti itu menutupi sejarah Indonesia yang sebenarnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena orang-orang sekolah didikan Belanda itu adalah menjadi penguasa negara
Republik Indonesia sejak dibentuk ya, tahun 45. Itu yang ngisi itu semua mayoritas orang-orang didikan sekolah Belanda ya. Dan mereka yang menyusun sejarah, mereka yang menyusun tata aturan bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi kelompok sarjana-sarjana ini didikan Belanda ini menggambarkan bangsa Indonesia ya setelah merdeka itu terdiri dari 3 lapisan golongan. Golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah ya. Ini pertama kali saya dengar dari ceritanya Gus Dur langsung tahun 91 ya. Kemudian cerita itu saya konfirmasikan dengan teman-teman di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Ternyata benar mereka, oh ya memang pandangannya seperti itu ya. Saya konfirmasikan dengan tokoh-tokoh senior, iya ya. Jadi pandangan mereka ini orang-orang lulusan sekolah didikan Belanda. Indonesia atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Lapisan atas kalangan elit ya, politik yang tinggi adalah golongan orang-orang cerdas, orang-orang pinter yang punya latar belakang pendidikan tinggi ya. Yang mereka maksud latar belakang pendidikan itu adalah sekolah. Jadi uang pinter sing sekolah tinggi ya. Ini menduduki lapisan atas. Elit politik, elit ekonomi yang menguasai negara ini harus uang pinter-pinter ini. Setelah itu golongan menengah. Yang disebut golongan menengah itu adalah golongan orang biasa, tidak pinter, tidak cerdas, juga tidak bodoh, ya biasa aja, tapi berpendidikan ya, mereka sekolah. Ini golongan menengah. Setelah itu golongan bawah, yaitu golongan masyarakat bodoh yang tidak berpendidikan, gak sekolah. Itu struktur Indonesia menurut pandangan orang-orang didikan sekolah Belanda ya. 3 lapisan ini itu dibagi 2 ya. Artinya ada 6 kelompok di situ. Yang atas, lapisan atas, orang-orang cerdas yang berpendidikan tinggi ya. Kalau agamanya kuat pasti Masyumi. Kalau agamanya lemah itu PSI, orang sosialis. Itu mereka yang berkuasa itu nanti ini. Kalangan menengah itu orang biasa tapi punya latar belakang pendidikan. Bagi 2. Yang agamanya kuat pasti Muhammadiyah. Yang agamanya lemah PNI. Ya, PNI itu sekarang jadi PDIP. Ya, itu. Setelah itu lapisan paling bawah, orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan. Nek agamane kuat NU, nek agamane lemah PKI. Jadi di situ. Itu sebabnya kalangan atas ini merekayasa sejarah ya, merekayasa sejarah. Bagaimana kalangan bawah ini tidak memiliki peran apapun di negara ini, sekalipun faktanya ya tidak seperti itu ya. Jadi ini fakta ini. Karena mereka memanipulasi sejarah, memutar balik sejarah ya. Di mana data ini ada di
negeri Belanda, ada di negeri Inggris dan seterusnya, dengan keyakinan tidak mungkin orang pesantren mampu nembus ke dokumen ini di negeri Belanda maupun di Inggris atau Perancis, dimanapun. Itulah mereka memutar balik fakta seperti itu, ya. Nah, inilah yang kemudian kita bikin, ya, tulisan ini. Awalnya tahun 1990, ya, waktu itu peringatan 45 tahun pertempuran 10 November tahun 1990. Dan kita tahu, ya, dalam peringatan itu yang jadi pahlawan besar dalam pertempuran 10 November adalah golongan atas ini, orang terpelajar yang berpendidikan tinggi. Nama-nama mereka muncul, ya. Saat itu, ya, tersebar di televisi, koran, majalah memuat itu. Nyai Solihah, ibunya Gus Dur, waktu itu manggil Gus Dur, ya. Beliau bertanya, itu cerita 10 November yang berjasa itu harusnya Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai. Kok bisa yang jadi pahlawan itu wong-wong sosialis, gitu. Disitulah Gus Dur diminta untuk klarifikasi, ya. Lalu Gus Dur klarifikasi menemui tokoh-tokoh tua, ya, senior di kalangan kelompok sosialis, ya, mengenai Hari Pahlawan 10 November. Ternyata jawabannya sederhana, ya. Sambil ketawa-ketawa mereka menjawab, yang namanya sejarah dari dulu kan selalu berulang, Gus, ya. Ya, di situ bahwa sejarah sudah mencatat orang bodoh itu makanannya orang pinter, yang berjasa orang bodoh, yang jadi pahlawan wong pinter. Itu biasa, ya. Wah, itu Gus Dur marah betul itu dibegitukan. Berarti mereka sampai tahun 90 masih menganggap NU bodoh dan seterusnya. Ya, itulah tahun 91 Gus Dur melakukan kaderisasi besar-besaran anak muda NU. Ya, anak-anak itu dilatih, ya, untuk mengenal analisis sosial, ansos pertama kali. Ya, teori-teori sosial diajarkan sama Gus Dur ke anak-anak. Filsafat, sejarah, apapun, ya, geopolitik, geostrategi diajari ke anak-anak supaya tidak lagi dianggap bodoh dan kemudian berkembang, ya, itu. Nah, saya termasuk yang ikut pertama kali kaderisasi itu karena agak paham, ya. Nah, itulah seluruh penulis sejarah Indonesia menyatakan fatwa dan resolusi jihad nggak ada, ya. Tapi ternyata saya menemukan tulisannya seorang sarjana sejarawan Amerika, Benedict Anderson, ya. Dalam tulisannya tentang penjajahan Belanda, penjajahan Jepang di Indonesia 42 sampai 45, beliau menyatakan tanggal 22 Oktober pernah ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Surabaya, ya. Bagaimana Benedict Anderson bisa menyatakan bahwa tanggal 22 Oktober 1945 itu ada resolusi jihad?
ternyata beliau memiliki sumber dasar, ya. Karena apa? Setelah resolusi saya dikumandangkan tanggal 22 Oktober, tanggal 25 Oktober kantor berita Antara, yaitu kantor berita nasional, itu memuat secara lengkap resolusi jihad, ya, ada kantor berita negara itu muat itu. Tanggal 27 Oktober koran Kedaulatan Rakyat juga memuat secara lengkap, ya, resolusi jihad. Ada lagi koran Suara Masyarakat di Jakarta juga memuat resolusi jihad, ya. Artinya peristiwa ini ada, sekalipun orang Indonesia tidak mau nulis bahwa itu ada, karena menganggap NU yang mengeluarkan ini golongan lapisan bawah, dimanipulasi. Disitulah kita temukan, ya. Kita patahkan itu pandangan orang yang mengatakan NU satu-satunya elemen bangsa Indonesia yang tidak memiliki peran apapun dalam bina negara Republik Indonesia, ya. Di situ kita buka, kita bongkar dokumen-dokumen lama, yang sebagian besar berbahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan sebagian bahasa Jepang, ya. Kita bongkar. Nah, di situ kita dapati, ya, ketika Indonesia pertama kali merdeka, nggak punya tentara, tidak ada tentara, ya. Baru 2 bulan kemudian diadakan tentara. Agustus, September, Oktober. 5 Oktober dibentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR, ya. Ini dokumen negara, ya. Silakan dibaca di Sekretariat Negara, di Arsip Nasional, ini semuanya ada, ya. Nah, dengan dibentuknya ini, negara Indonesia sudah punya tentara. Tanggal 10 Oktober diumumkanlah jumlah Tentara Keamanan Rakyat di Jawa. Itu di Jawa saja, belum Sumatera dan lain-lain. Itu ternyata TKR di Jawa jumlahnya 10 divisi. 1 divisi isinya 10.000 prajurit, ya. Terdiri dari 3 resimen, ya. Terdiri dari 15 batalion, 1 divisi. Nah, jadi 10 divisi artinya TKR jumlahnya 100.000 pasukan. Itu TKR pertama, yang nanti akan menjadi TRI, jadi TNI, ya, militer. Nah, dari pernyataan, ya, data TKR yang dikeluarkan pemerintah tanggal 10 Oktober 1945, kita tahu bahwa komandan divisi pertama TKR itu adalah Kolonel Kiai Haji Samun, kiai, ya, pengasuh pesantren di Banten, ya. Komandan divisi ketiga adalah Kolonel Kiai Haji Aruji Kartawinasa, ini di Tasikmalaya, ya. Pangkatnya Kolonel Kiai Haji. Nanti sampai tingkat resimen sama, ya. Resimen 17
dipimpin Letnan Kolonel Kiai Haji Iskandar Idris.